Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Juwita, NIM 220603552 dari Prodi PGSD Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi hasil penelitian saya. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah saya bisa berada pada titik ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Agni Muktianti MPD, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Ruli Setiadi MPD. Terima kasih atas bimbingan Bapak dan Ibu selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Storytelling untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar. Nah, adapun latar belakang penelitian. Latar belakang dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 2 sekolah dasar. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi pretest yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa hanya mampu membaca tanpa memahami apa yang dibaca. Oleh karena itu, membaca pemahaman perlu dilatihkan pada anak usia sekolah dasar. Adapun penyebab rendahnya keterampilan membaca pemahaman peserta didik diantaranya adalah: yang pertama, kegiatan pembelajaran yang kurang bervariasi. Pembelajaran yang monoton memiliki dampak yang tidak baik untuk perkembangan belajar siswa. Karena jika siswa sudah bosan atau tidak tertarik lagi dengan pembelajaran, ia akan semakin malas dengan pembelajaran. Yang kedua, adanya anggapan bahwa kegiatan membaca adalah kegiatan yang membosankan. Yang ketiga, sulit menemukan media yang sesuai. Yang keempat, kurangnya dorongan untuk membaca. Dan adapun yang kelima, adanya siswa yang masih belum dapat membaca dengan lancar. Nah, adapun solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Metode pembelajaran diindikasi mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan keterampilan membaca pemahaman. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa adalah dengan menggunakan metode storytelling atau bercerita. Metode storytelling merupakan suatu teknik naratif yang melibatkan penyampaian cerita dengan tujuan menghibur, mendidik, atau menyampaikan pesan kepada audiens. Oleh karena itu, metode storytelling dianggap tepat untuk melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca. Nah, pada tahapan metode storytelling yaitu ada 3. Yang pertama, kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, metode storytelling games merupakan cara yang bagus untuk memperkenalkan cerita dalam kelas. Langkah storytelling mempersiapkan game, memperkenalkan games, mulai bercerita, memotong cerita, dan melanjutkan cerita. Ini menurut Haryana et al. Tahun 2018. Sedangkan menurut Gisler, Pauja tahun 2022 menyebutkan ada 3 tahapan dalam storytelling, yaitu persiapan sebelum acara storytelling mulai, saat proses storytelling berlangsung, hingga kegiatan storytelling selesai. Nah, kegiatan pembuka yaitu pada awal kegiatan, storyteller akan menarik fokus anak-anak dengan sebuah permainan konsentrasi sehingga tercipta sebuah kontak dua arah antara storyteller dan audiens. Hal ini karena Geisler menyatakan adanya kontak mata antara storyteller dan audiens. Nah, selanjutnya kegiatan kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu storyteller akan membawakan cerita dengan memperhatikan kata-kata, gestur tubuh, dan permainan suara sehingga menampilkan gambaran visual dalam alam pikir anak-anak sebagai audiens. Cerita yang akan diberikan adalah satu judul cerita yang akan diberikan selama 1 hari. Intensitas pemberian cerita sebanyak 1 kali dan 1 hari dikaitkan dengan pengalaman yang telah dilalui oleh guru pada sekolah tersebut, bahwasannya anak dapat mengingat satu materi atau tema pelajaran saja membutuhkan 4-6 kali pertemuan. Nah, oleh karena itu, pemberian cerita sebanyak 1 kali dan 1 hari adalah untuk
menghindari pengaruh selain treatment storytelling karena perkembangan anak usia tersebut sangat cepat. Selanjutnya, kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu memberikan kesempatan kepada audiens untuk mengungkapkan pendapatnya secara lisan mengenai cerita yang sudah didengarkan, lalu memberikan kesempatan pula untuk menunjukkannya secara visual di kelas bergambar yang telah di kertas bergambar yang telah dipersiapkan. Nah, kegiatan ini sebagai operasional dari aspek yang ada di dalam storytelling dari Geisler yang memberikan pengalaman yang bermakna setelah mendengarkan storytelling. Nah, mungkin berikut tahapan-tahapan dalam metode storytelling tersebut. Itulah tahapan metode storytelling. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah yang pertama, peningkatan kemampuan membaca pemahaman menggunakan storytelling pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang kedua, kesulitan apa dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman menggunakan metode ini. Yang ketiga, kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kelas 2 sekolah dasar dengan menggunakan metode storytelling. Adapun metode yang saya lakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan mixed method dengan desain explanatory sequential. Mixed method yaitu penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif, di mana metode kuantitatif sebagai data utama dan kualitatif sebagai data penjelas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed methods dengan desain explanatory sequential. Kemudian diterapkan juga desain penelitian eksperimen one group post-test dan pre-test. Adapun subjek penelitian yang dilakukan yaitu di salah satu sekolah dasar kelas 2 yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 29 siswa. Adapun instrumen penelitian ada 3, yaitu yang pertama tes tulis, yang kedua angket, yang ketiga pedoman wawancara. Selanjutnya ini adalah hasil penelitian peningkatan kemampuan membaca pemahaman menggunakan metode storytelling. Berdasarkan analisis deskriptif bahwasanya jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest ada berjumlah 29 orang. Kemudian dari hasil pretest dan posttest diperoleh nilai minimal. Pretest itu 19 dan nilai posttest 77, kemudian nilai maksimal dari pretest 92 dan posttest 100. Kemudian dari rata-rata pretest 66 dan posttest 89, dan untuk standar deviasi pretest 19 untuk posttest 7. Maka dapat dihasilkan normalitas untuk melihat apakah terdapat rata-rata, maka perlu diuji perbandingan dua rata-rata. Nah, sebelum dilakukan terlebih dahulu uji normalitas untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, hasil dari uji normalitas untuk pretest itu ada di angka 0,072 dan data posttest ada di angka 0,118. Nilai keduanya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan layak dilakukan uji per sampel test. Uji per sampel test menunjukkan nilai 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara rata-rata sebelum dilakukan atau diberikannya perlakuan metode storytelling dan setelah diberikan perlakuan metode storytelling. Nah, selanjutnya apakah terdapat peningkatan membaca pemahaman menggunakan metode storytelling? Itu dapat dilihat dari rata-rata NGen yang menunjukkan 0,71 yang berarti berada pada kategori tinggi, berarti terdapat peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa menggunakan metode storytelling ini. Adapun data yang tadi dijelaskan dapat dilihat pada grafik
kemampuan membaca pemahaman menggunakan metode storytelling dapat dilihat dari grafik ini ya. Selanjutnya, adapun hasil penelitian peningkatan kemampuan membaca pemahaman menggunakan metode storytelling ini, yaitu dalam penelitian ini saya lakukan selama 4 pertemuan. Untuk melihat efektivitas bisa dilihat dari hasil lembar observasi siswa dan guru yang menunjukkan pada pertemuan 1 siswa berjumlah 29 orang dan menghasilkan lembar observasi 90%. Ini bisa disebut interpretasi sangat baik. Yang kedua, guru berada di angka 100, berarti interpretasi sangat baik. Pada pertemuan kedua terdapat peningkatan, yaitu 96% pada siswa, juga ini disebut sangat baik. Guru masih di angka 100, berarti sangat baik. Pada pertemuan 3 ada peningkatan yang sangat signifikan pada lembar observasi siswa berada di angka 100, yaitu interpretasi sangat baik, dan guru 100, interpretasi sangat baik. Dan pertemuan keempat masih bertahan, siswa masih berada di angka 100, berarti sangat baik, dan guru 100 sangat baik. Maka dapat dilihat rata-rata pada lembar observasi siswa berada di angka 96,5%. Dapat disimpulkan bahwa interpretasi sangat baik dan guru 100 sangat baik. Angket respons siswa dan guru ada dua tahap yaitu yang pertama, guru rata-rata skornya ada di angka 36,00%, persentase 90,00%, interpretasi sangat baik. Yang selanjutnya siswa ada di angka 8,14%, persentasi 81,14%, yaitu sangat baik. Selanjutnya adapun hasil kesulitan siswa di sekolah dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman menggunakan metode storytelling, yaitu yang pertama, kendala siswa ada kesulitan dalam memahami cerita. Kadang ada sebagian siswa yang sulit untuk memahami cerita sehingga cerita tersebut harus diulang beberapa kali. Yang kedua, kesulitan mempertahankan fokus atau konsentrasi. Terkadang di siswa kelas 2 masih sulit untuk fokus dan konsentrasi terhadap pembelajaran. Yang saya lakukan solusinya yaitu yang pertama, meminta guru untuk menceritakan kembali bagian cerita tertentu yang kurang dipahami. Nah, jadi kita bertanya kepada siswa tersebut bagian mana cerita yang belum dipahami. Selanjutnya guru tersebut menceritakan kembali bagian cerita yang kurang dipahami oleh siswa tersebut. Yang kedua, untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi, yaitu solusinya dengan meminta guru untuk melakukan ice breaking. Nah, biasanya ice breaking ini dilakukan setelah siswa sudah bosan atau sudah tidak fokus dengan pembelajaran, sehingga harus dilakukannya ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini, metode pembelajaran storytelling ini dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 2 sekolah dasar. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan rata-rata NGen yang menggunakan skor 0,71 dan berada pada kategori tinggi. Selain itu, untuk melihat efektivitas metode storytelling, terdapat kemampuan membaca pemahaman dapat dilihat dari perolehan hasil angket respons siswa dan guru yang menunjukkan interpretasi sangat baik. Selain itu, hasil lembar observasi siswa dan guru berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa metode storytelling efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 2 di sekolah dasar. Selanjutnya, kesulitan yang dihadapi siswa yaitu kesulitan dalam memahami cerita dan sulit mempertahankan fokus
atau konsentrasi. Adapun solusi yang dilakukan siswa untuk mengatasi kesulitan tersebut yaitu meminta guru untuk menceritakan kembali bagian cerita tertentu yang kurang dipahami dan meminta guru untuk melakukan ice breaking. Kedua, adapun kesulitan yang dihadapi guru yaitu rendahnya tingkat konsentrasi siswa, keterbatasan bahan cerita yang digunakan, kesulitan melatih siswa pra-evaluasi. Adapun solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan ice breaking secara bersama-sama, melibatkan siswa secara efektif dalam proses storytelling dan dengan meminta siswa untuk berperan sebagai karakter dalam cerita dan membuat cerita bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk perkembangan skripsi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.